Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Halo, Oke. Gimana nih kabarnya semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang keadaannya lagi eh, bisa dibilang nggak baik-baik aja, tapi aku harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, oh, ngomong-ngomong, sebelum aku mulai lebih jauh, suaraku kedengeran nggak ya ini teman-teman? Kedengeran kok, Kak. Kedengeran ya? Nggak putus-putus ya? Enggak. Nggak, oke deh, sip-sip. Thank you teman-teman. Oke deh kalau gitu. Selamat datang ya teman-teman di acara webinar Teens Growth ketiga. Webinar Teens yang diselenggarakan oleh komunitas Teens Idok yang ketiga kali ini. Dan aku senang banget yang ketiga ini ternyata rame banget partisipannya. Nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi aku senang banget antusiasme dari teman-teman terkait dengan pembahasan hari ini kayak gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman buat antusiasmenya, buat waktunya udah datang ke sini, udah mau belajar bareng kita, walaupun mungkin apa namanya di tengah kesibukan teman-teman kayak gitu, atau malah gabut ya teman-temannya, gabut ya kayaknya ya. Sama aku juga gabut. Oke deh kalau gitu. Mungkin langsung mulai aja gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kali ya teman-teman ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita minta restu dulu dari Yang Maha Kuasa, biar nanti acara kita diberi kelancaran tanpa ada suatu kendala apapun kayak gitu ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan teman masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, teman-teman, sebelumnya aku belum perkenalan ya. Oke deh, kalau gitu aku perkenalan dulu deh. Aduh, aku deg-degan nih karena partisipannya banyak banget. Kalian bikin aku deg-degan. Iya dong, kalau nggak deg-degan nanti kita udah beda dunia ya. Oke, kalau gitu perkenalkan teman-teman seperti yang tertampil di layar ya. Kenalin, aku Brian Rois Putra Adiaksa, tapi teman-teman bisa panggil aku Brian. Aku kali ini akan mendampingi teman-teman di Teams Group third webinar ini sebagai moderator, nanti juga bakalan memimpin jalannya diskusi juga. Nanti diskusi akan kita laksanakan bareng pembicara kita, Kak Arafiana Maulina Fatimah. Nah, oke, jadi tunggu aja keseruannya nanti. Tapi nih teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau ngucapin terima kasih dulu sama beberapa media partner dan juga sponsor kita. Nah, tapi aku sebelum kita mulai kayaknya bacain rules dulu kali enak ya, kayaknya ya, biar acaranya lebih lancar lagi gitu ya. Boleh dong kakak-kakak panitia ditampilin rules-nya, biar teman-teman pada tahu nanti aku bacain. Oke. Udah kelihatan ya di layar teman-teman ya, aku bacain, aku diktein ya. Berasa kayak anak SD ya, didiktein ya. Oke. Nah, nanti peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama narasumber menyampaikan pemaparan atau selama acara berlangsung ya teman-teman, kecuali nanti diberi kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Nah teman-teman yang belum mematikan mikrofonnya, silahkan dimatikan terlebih dahulu. Nanti biar nggak canggung ketika ada yang ngomong kok mikrofonnya masih aktif, siapa ya itu kayak gitu. Nanti daripada diingetin, mending sekarang dicek dulu mikrofonnya udah dinonaktifin apa belum. Kalau belum silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk peserta dibolehkan menyalakan video, dibolehkan banget kalian menyalakan video biar mukanya yang ganteng dan cantik itu kelihatan kayak gitu ya. Nah, terus pada sesi tanya jawab nanti diharapkan untuk menulis pertanyaan dalam kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand. Nanti kalau teman-teman mau ngobrol langsung sama narasumber, boleh banget teman-teman raise hand, nanti aku tunjuk ya sesuai urutan siapa yang lebih dulu raise hand. Nah, kami juga meminta seluruh partisipan sesi diskusi baik yang ada di dalam room Zoom untuk menjaga ketertiban dengan tidak berkomentar hal-hal yang menyinggung atau menghina kelompok tertentu kayak gitu. Sarah lah pokoknya itu nggak boleh ya teman-teman ya. Terus
semua peserta diwajibkan menggunakan format nama lengkap underscore instansi, kayak gitu ya. Contoh misal Agus Budiman underscore UGM, kayak gitu. Nah, kemudian selama sesi tanya jawab, nanti peserta dibolehkan bertanya dengan menggunakan, oh ini udah ya, kayak gitu. Oke, yang terakhir nih berarti semua peserta harus bersikap tertib dan mengikuti peraturan secara selama acara. Kami akan menindak tegas perilaku yang mengganggu dan kegagalan mengikuti peraturan tersebut akan diikuti tindakan serius. Kayak gitu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya rules-nya ya dari webinar kita pada kali ini. Nah, itu tadi udah ada sedikit cuplikan dari salah satu sponsor kita. Oke, teman-teman, sebelumnya kita semua harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada salah satu sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik yang sudah menyokong acara pada siang hari ini, kayak gitu. Karena tanpa adanya sponsor dan juga media partner, tidak mungkin kita bisa berkumpul bersama dalam acara pada siang hari ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke acara intinya, nanti diskusi bareng, kita bakalan kenal dulu nih. Kita bakal kenalan bareng sama salah satu sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik. Nah, dari perwakilan kakak Ines Kosmetik, boleh mungkin waktu dan layar saya persilahkan untuk kenalan sama teman-teman di sini. Ya, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Yang terhormat para pemateri webinar Teens Eduk hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Teens Eduk hari ini. Bahagia sekali ya, Ines diberikan kesempatan menjadi bagian kegiatan hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Irma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Ines adalah brand asli Indonesia nih ya, yang merupakan produk lokal nih, yang berdiri tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik, di mana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif, maupun body care. Untuk kualitas bahan serta pengolahannya sudah teruji secara klinis oleh BPOM, dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI ya. Jadi aman banget nih untuk pemakaian produk Ines di kegiatan sehari-harinya ya. Nah, misi kami adalah untuk membuat kulit wanita Indonesia ya menjadi sehat tentunya, dan menjadi wanita yang ini ya Kak ya, maksudnya kulit yang perawatan ya. Nah, kita ada promo nih yang namanya datangnya dari exfoliating lotion ya, merupakan pembersih nih ya, bagus banget nih apalagi untuk kulit kusam ya. Itu kandungannya ada AHA, ekstrak bidesel, sama allantoin nih ya, yang fungsinya untuk meregenerasi sel-sel kulit mati sama meringkas pori-pori nih ya kayak. Itu bisa dipakai seminggu 2 kali aja. Nah, nanti untuk mekanismenya bisa di screenshot ya, untuk mekanisme vouchernya ya. Bisa di screenshot, dikirim sama saya ya, nanti udah ada WA saya. Nanti untuk pembelian senilai 125.000 include exfoliating lotion, nanti ada free ongkir ya di seluruh Indonesia. Nah, nanti bisa dicek dan recheck ya. Nah, untuk para peserta nih ya, yang ingin mengetahui tentang produk Ines, kita ada bisa di-download ya di Play Store, di My Ines. Dan yang ingin berbelanja online, kita ada di Ines Official Shop nih Kak, yang ada di Shopee, Lazada, JD.id, Bukalapak, dan masih banyak lagi ya. Nah, tak lupa juga nih, bila berkesempatan nih, jalan-jalan nih ya, di toko-toko sekitar. Ines juga banyak banget ya, jual di toko-toko offline ya, di toko-toko terdekat nih ya. Tentunya juga dengan harga diskon nih Kak. Nanti jangan lupa ya, dicek dan dicek juga di e-commerce-nya Ines, banyak banget bundling-bundling hematnya juga nanti ya Kak ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Erma, terima kasih Ines atas kesempatannya juga, atas waktunya juga. Semoga berkah ya nanti kerjasama kita ini. Oke. Nah, karena tadi sudah dari Ines, teman-teman, informasi dari sponsor kita tadi bisa teman-teman cerna, nanti bisa langsung dimanfaatkan informasi yang sudah didapatkan tadi ya, gitu ya teman-teman ya.
Oke deh, kalau gitu mungkin kita masuk ke part yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Mungkin langsung aja kita mulai. Memang since IDAK webinar ini tuh memang seperti ini teman-teman. Kita jalannya pace-nya cepat. Mungkin kalau misal berasa kecepatan nanti teman-teman boleh komentar, Kak, kecepatan nih pelan-pelan dong kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, sesuai dengan tema kita nih pada siang hari ini, yaitu mengangkat tema tentang how to improve personal branding in career, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya personal branding ini merupakan sesuatu yang sudah lama banget ada, gitu ya teman-teman, sesuatu yang sudah lama banget apa ya istilahnya berada berdampingan dengan kita semua kayak gitu. Cuman keberadaannya baru dipahami, baru disadari ke saat-saat ini kayak gitu. Padahal semenjak era globalisasi, istilahnya pasar bebas di semua negara, nggak ada batas-batas lagi kayak gitu, itu mulai berkembang, mulai apa ya, mulai disadari pentingnya personal branding untuk apa ya namanya menunjukkan bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang bisa menjadi identitas kita di tengah masyarakat kayak gitu. Contohnya simpelnya itu tuh adalah personal branding itu Brian itu tuh seorang karyawan yang seperti apa ya kayak gitu. Brian itu tuh brandingnya apa ya? Sesuatu nilai jual dari Brian itu tuh apa? Secara mungkin skillnya kayak gitu apa kayak gitu. Itu contoh kecilnya ya teman-teman ya. Nanti di sini kita bakal membahas apa itu personal branding, kayak gitu. Gimana cara membangun personal branding, terus bagaimana mengembangkan personal branding dan mungkin memanfaatkan sosial media kita untuk akan narasumber kita pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Tapi sebelum aku panggil ke layar kita bersama, aku mau memperkenalkan dulu, mau membacakan dulu sedikit pencapaian biar kita lebih kenal, lebih percaya, lebih apa ya istilahnya, lebih terikat gitu. Karena kenal nanti jatuhnya terikat kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih mencerna informasi nantinya yang disampaikan oleh narasumber kita. Aku bacain bentar ya, dikit aja teman-teman ya. Karena ternyata banyak banget nih apa namanya pencapaiannya kayak gitu. Aku sendiri sampai bingung mau bacain yang mana. Oke, aku bacain beberapa yang terlintas di mata aku ya kayak gitu. Narasumber kita merupakan founder Watery Nation First Project Indonesia kayak gitu ya teman-teman, yang didirikan pada Januari 2020 kayak gitu. Nah, kemudian ada pun pencapaiannya banyak banget sebenarnya teman-teman. Aku bacain beberapa aja ya. 12 gelar kehormatan dan penghargaan kayak gitu. Salah satunya yaitu UNESCO Short Silent Video Competition 2021 finalist. Kemudian first winner best project in ASEAN Youth Conference 2020. Kemudian first winner best project in NCKU Summer School 2020. Sebenarnya masih banyak banget kayak gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek LinkedIn-nya kayak gitu ya. Kemudian organisasi yang diikuti ada Westetopia Indonesia, First Project Jakarta, Dear ASEAN Youth Jakarta. Banyak banget sebenarnya 9 organisasi. Kemudian narasumber kita menguasai 5 bahasa ternyata teman-teman. Wow, banyak banget ya. Salah satunya bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Indonesia, dan juga Korea kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, keren banget nih pembicara kita, emang nggak usah di apa ya namanya, nggak usah diragukan lagi gitu kemampuannya. Nah, dan juga teman-teman bisa menemukan narasumber kita nantinya di TikTok kayak gitu. Ini sudah ditampilkan namanya sama panitia, Kak Arfiana Maulina. Langsung saja kita sambut ke layar kita bersama Kak Arfiana Maulina. Halo Kak Arfiana. Halo semuanya, apa kabar? Halo.
Selamat siang, Kak. Alhamdulillah baik kabarnya. Kak Arfiana sendiri gimana nih kabarnya? Wah, baik banget nih ya. Semangat Baik ketemu banget. sama teman-teman di sini tentunya. Iya. Kak Arfiana tuh kalau aku notice ya salah satu narasumber yang nanya duluan loh kabar dari teman-teman nih selama webinar ini baru Kak Arfiana nih yang nanya kabar duluan nih. Makasih loh Kak Arfiana udah ditanya dulu kabarnya kayak gitu. Oke deh. Kak Arfiana eh, kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Kak? Boleh dong diceritain dikit, mungkin teman-teman penasaran. Tadi mungkin apa yang aku bacain belum mencangkup nih, apa yang kesibukan dari Kak Arfiana. Oke, kesibukan aku sekarang ada magang, ada jadi Watery Nation juga, founder, dan ada juga aku organisasi lainnya, terus aku juga bikin konten, jadi lumayan hektik sih sehari-hari. Hektik ya, sibuk banget dan Iya. produktif banget nih kayaknya Kak Arfiana ya. Dalam rangka membangun personal branding juga ya Kak ya. Iya, betul banget. Nanti kita bakalan membedah nih abis ini. Oke siap, kalau gitu mungkin teman-teman nih di sini udah pada nggak sabar nih Kak Arfiana buat dengerin materi dari Kak Arfiana. Mungkin aku persilahkan aja langsung ya Kak ya, untuk layar dan waktunya langsung aku persilahkan. Silahkan Kak Arfiana. Oke, thank you. Nah, teman-teman, tadi aku sebelumnya udah share link Mookle. Sambil nunggu untuk dikasih co-host nih. Tolong kasih aku akses co-host. Oke, aku akan resign lagi nih link Mookle-nya. Jadi nanti kita bakalan bareng-bareng bedah tentang apa itu personal branding, tapi barengan juga buat cari tahu tentang diri kalian gitu. Oke, ini aku kasih lagi link Mookle-nya. Oke, udah kelihatan ya? Yap. Udah Kak, udah. Oke, mantap. Yang belum bergabung tinggal diklik aja linknya. Oke, sebenarnya persona branding nih teman-teman ya. Kalau kita simple nih ya. Persona branding itu apa sih? Persona branding itu adalah kita ingin menunjukkan diri kita itu siapa dan pengen dibilang itu apa gitu loh. Tapi lebih ke apa sih yang pengen ditunjukin dari diri kita. Makanya itu dalam membentuk personal branding, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Nggak ada pengukuran yang tepat, nggak ada pengukuran yang jelas tentang personal branding itu seperti apa. Itu semua balik lagi ke diri sendiri. Nah, tapi simpelnya adalah untuk mengetahui personal branding, kita harus mengulas perjalanan kita dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Kita harus mengulas bagaimana kita menjadi pribadi yang berbeda setiap 3 tahun sekali. Kenapa 3 tahun sekali nih, teman-teman? Nah, 3 tahun sekali ini karena coba deh kita kilas balik ya. Kita kelas 1 sampai 3 SD, kita masih anak-anak banget nih. Kelas 4 sampai 6 gitu ya, 4, 5, 6, kita udah menjadi pribadi yang mungkin udah mulai pubertas gitu, udah menjadi mau menuju remaja. SMP kita udah di awal remaja, 3 tahun. SMA kita udah mulai masuk ke remaja gitu ya, 3 tahun lagi. Nah, setiap 3 tahun ini terjadi perubahan yang signifikan di dalam proses perjalanan hidup kita nih, teman-teman. Jadi coba dianalisis lagi setiap 3 tahun aku ngapain ya, dan 3 tahun ke depan aku mau ngapain gitu. Misalnya nih, kalau misalnya udah SMA mau ke kuliah 3 tahun ke depan, mau lulus atau mau 3 tahun ke depan mau kerja di mana, atau selama 3 tahun ini mau ngapain. Tapi ingat, kalau di dalam setiap proses 3 tahun kita ini juga memperhatikan proses. Nah, prosesnya itu kayak gimana sih? Oke, kita langsung bedah aja di sini. Teman-teman bisa lihat layar aku. Langsung aja diklik di bagian sini, ditambah notes. Bebas ya notes-nya. Misalnya aku duluan deh. Oke, ini bisa di zoom. Jadi kalau misalnya kekecilan, bisa di zoom gitu. Aku taruh di sini punyaku, misalnya who are you, behavior dan interest aku apa gitu ya. Misalnya ini kegedean nih.
Kayak Oke, misalnya adalah behavior dan interest aku itu, aku zoom lagi biar kelihatan. Jadi, aku adalah orang yang kreatif. Ini tuh kayak menceritakan tentang diri sendiri. Aku adalah orang yang kreatif, dan aku itu senang banget kalau sesuatu yang berbau seni. Aku juga senang, aku juga bisa memiliki skill komunikasi yang baik. Jadi di sini aku menuliskan apa aja nih. Aku behavior aku orangnya kreatif gitu. Terus aku sukanya apa? Interest aku dan komunikasi, hal yang aku jago. Jago ya atau kuasai. Nah, ini kita bisa atur fontnya biar nggak kekecilan gitu. Kita mau gedein. Ini kenapa jadi kayak gini? Oke. Jadi bahasa coding ya. Ini aku hapus dulu ini. Seni. Oke. Nah ini. Jangan lupa dikasih nama teman-teman biar nggak ketukar sama notes orang lain. Arviana gitu. Kenapa kayak gini ya? Aku jadi bingung sendiri ini kenapa kayak gini. Oke. Nggak apa-apa ya, masih bisa dibaca ya, walaupun ada div-divnya ini. Oke, Kak. Oke. Oke, mantap. Nah, kita di sini dulu nih. Kita harus kenal dulu sama diri kita siapa, sukanya apa, kita tuh minatnya di mana sih, dan biasanya itu kita melakukan apa sih, gitu ya. Dan oke. Ini biasanya kita tuh melakukan apa nih, teman-teman? Aku kasih waktu 5 menit untuk nulis di sticky notes gitu. Ini aku sambil rapihin ya sticky notes-nya. Ini keren ya, ini. Langsung promote Instagram dong. Karena ditonton 216 orang nih, Kak. Makanya sekalian promote deh nanti gitu. Nama ya nambah followers. Iya, lumayan ya. Sidar, oke, nggak apa-apa, masukin aja Sidar. Kamu introvert, Sidar. Atau mau jadi pendengar dulu nih ceritanya nih. Sampai 1:30 ya, aku tunggu ya. Rame banget nih kayaknya antusiasnya teman-teman buat isi ya. Kursornya banyak ya jatuhnya ya. Iya nih, berarti antusiasmenya tinggi gitu. Alhamdulillah. Oke, ini sambil nunggu ya. Coba nih aku lihat dulu nih. Orang yang dapat mengerti, cepat, mantap, understand gitu ya. Kreatif dan friendly. Interest makanan dan film. Behavior. Oke, understanding. Kayak itu dong. Kayak iklan. Jangan dibahas Kak, nanti dia masuk sponsor. Oke. Kreatif Sidar. Wah, Fulvio Pil ini kalau nggak salah itu ya suka air hujan. Novel fantasi. Ini boleh nih yang film, kalau sukanya film apa? Film horor, film thriller, film apa romantis gitu. Film Barbie.
Itu juga nggak apa-apa kalau suka. Saya nggak bisa buka, Kak. Kenapa nih nggak bisa buka? Ya udah, yang nggak bisa buka di kolom komentar deh, gitu. Oke? Pakai iPhone harus download aplikasi dulu, Kak, katanya. Oh, sayang sekali, teman-teman. Di laptop atau ditulis di kolom komentar aja, gitu. Kalau misalnya nggak bisa dibuka. Android juga harus pakai aplikasi, ya sedih. Nanti nggak apa-apa, nanti selesai acara ini bisa dibuka di browser masing-masing ya. Asal linknya disimpan, oke? Mau di kolom komentar juga nggak apa-apa, misalnya apa nih? Ketutupan nih. Wih, pakai hashtag dong, Fakabuza, mantap. Iya nih Kak Irdina, apa nih sukanya apa? Terus biasanya ngapain aja? Misalnya aku biasanya tuh menulis buku, atau aku hobinya gambar, aku hobinya main app gitu ya. Itu nggak apa-apa, tulis aja. Oke, karena bentar lagi udah mau jam 1.30 ya. Ini aku langsung next nih. Aku mau next ke sini, teman-teman. Who you wanna be? Kamu mau jadi apa sih gitu di hidup kamu? Kamu misalnya mau jadi apa nih? Selama atau misalnya yang karir kamu. Kalau aku sendiri, aku misalnya mau jadi nih. Oke. Misalnya aku mau jadi marketing di global company. Nah, ini aku kayak gini karena aku Oke, kita ulang lagi. Marketing di global company itu karir aku, sementara kalau personality yang bisa aku skill ya, ini lebih ke skill, bukan ke personality, skill yang bisa aku kasih ke perusahaan gitu misalnya, yang cocok, yang sesuai adalah analisis gitu misalnya, analisis trend atau analisis apa gitu bisa. Oke, notes-nya yang kebanyakan aku delete dulu ya, biar rapih. Oke. PR, motivator. Kita aminin bareng-bareng ya teman-teman ya yang nulis ya. Amin gitu ya, bisa. Ya, siapa tahu kita bisa saling connect di sini ya, saling berkolaborasi nantinya. Apa nih Elsa, penulis lepas. Oke, mantap. Aku jadi lupa nulis nama. Skill, komunikasi. Mantap nih, jangan lupa namanya. Terus sticky notes-nya warnanya yang sama ya teman-teman, kalau ditulis biar nanti enak bacanya. Misalnya Halisa warna pink lagi gitu. Elsa warna hijau lagi. Project manager, polisi, bermoral Pancasila, mantap. Diplomat, amin. Pelukis, wirausaha, penulis, CEO, diplomat, pengacara, jaksa, pengusaha skincare, fashion, mantap. Psikolog, guru volunteer. Wah, sosial sekali ya. Psikolog dan guru volunteer. Mantap. Oke, ini Ayu di sini nih. Ini siapa nih? Warnanya hitam. Chef, petani modern, pengusaha. Namanya siapa nih yang mau jadi chef?
Oke, mantap. Beda sendiri ya, itu warnanya merah. Oren. Oke, sticky note siapa ini warnanya? Mantap sekali. Berani beda, itu baik-baik. Oke. Oke, ini aku tunggu 2 menit lagi. Nanti di kita 134 kita ke next ya. Ke kolom selanjutnya. Banyak ya yang jadi CEO sekarang. CEO, oke. Yang mau jadi diplomat juga banyak. Public speaker, banyak juga nih. Oke, ini aku masukin sini. Businesswoman, mantap. Ilustrator, chef. Elsa, penulis lepas, astronom, psikolog. Oke, ini aku masuk. Oke, mantap nih teman-teman. Sekarang kita udah tahu ya, udah tahu siapa diri kita dan karir apa, pekerjaan apa yang kita inginkan. Sekarang kita harus ada pendukungnya nih teman-teman. Siapa aja yang bisa mendukung kita untuk mencapai, untuk menambah skill dan untuk mendukung pekerjaan kita gitu ya. Sekarang kita identifikasi dulu nih, circle kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita ini kayak gimana sih orangnya gitu. Sekarang aku ke sini. Oke, aku ke sebelah sini. Who can be your teammates gitu. Who can be your teammates. Nah, aku itu pengen punya teman yang bisa bisnis misalnya. Bisa bisnis, habis itu interestnya sama, ambis, habis itu aku punya teman bisa bisnis, interestnya sama, ambis, suka ikut event, terus apa lagi nih? Terus yang suka memotivasi aku gitu. Oke, Arfi gitu. Teman yang sering memotivasi. Nah, ini aku kasih notes di sini. Kasih notes. Oke, notes. Nah, dalam networking ini teman-teman ada yang namanya circle ya. Ada yang pertama adalah orang yang bisa dijadiin mentor. Kamu tuh kalau ngeliat dia tuh selalu terinspirasi deh. Dari snapgramnya, dari DM-nya, apapun itu tuh kayak bisa dijadiin inspirasi buat kamu. Yang kedua adalah susah senang bersama. Ini adalah teman yang memang tidak termotivasi seperti si teman mentor ini, tapi dia ini susah senang bersama gitu. Istilahnya tuh teman yang kayak klop banget gitu. Yang ketiga adalah teman kerja. Nah, teman kerja ini biasanya ditemukan di circle profesional, misalnya di organisasi ataupun di ini ya tempat-tempat yang kantor gitu misalnya. Oke.
Nah, ini udah keren nih, udah ada yang ngisi ya. What is your biggest goals? Nah, tadi kita udah tahu nih, role kita sebagai apa sih gitu nanti. Terus kira-kira apa yang mau kita achieve dari role ini? Misalnya aku di marketing di global company, aku mau apa ya? Aku mau sukseskan kampanye perusahaan tersebut hingga viral gitu misalnya. Atau apa lagi kita terserah. Oke. Oke, kita udah tahu nih teman-teman. Ini siapa yang nggak ada? Ayo dong, kita cari dulu nih goals kita apa nih. Terus aku juga mau kasih notes lagi di sebelah sini. Oke, aku mau kasih notes lagi. Nah, note, kalau mengetahui diri kita sendiri itu sesimpel pakai SWOT. Kita tahu lebihnya kita apa, kurangnya kita apa, kesempatan kita apa, dan ancaman gitu ya, gangguan atau apapun gitu. Oke. Oke, kayak gitu. Dan sekarang kita udah dapet ya. Tuh, sekarang aku ambil satu case nih. Teman-teman kan udah tahu dirinya siapa, udah tahu karirnya apa, dan udah tahu biggest goals-nya kayak gimana dan teman-teman yang mendukung karir teman-teman gitu ya. Sekarang lebih ke self-development dan channel. Nah, self-development ini dari SWOT ini, dari analisis SWOT ini, misalnya, oh aku punya weakness nih, aku punya weakness yaitu aku nggak bisa time management gitu ya misalnya. Aku masukin ke sini, oke. Nih weakness-nya misalnya, aku nggak bisa time management. Kita di sini development gitu, kita di sini self-development, jadi penggunaan aplikasi scheduling gitu ya, misalnya kayak Google Calendar dan lain-lain. Sekarang, habis kalian udah sampai di sini, baru kita masukin ke channelnya. Nah, channelnya inilah yang disebut personal, yang bisa menyalurkan ya, bukan disebut personal branding, tapi menyalurkan apa yang menjadi personal branding bagi kita. Aku ambil case diriku sendiri, misalnya aku adalah orang yang kreatif, aku suka seni, dan aku bisa komunikasi. Satu. Terus yang kedua adalah kedepannya, aku ingin menjadi marketing di global company. Jadi, aku bisa menguasai skill yang namanya analisis. Selanjutnya adalah teammates. Aku pengen aku punya teman, atau aku punya teman yang bisa bisnis, interestnya sama, marketing juga, ambis dan suka ikut event. Lalu next, biggest picture aku ya, di 4 sampai 5 tahun ke depan. Sukseskan kampanye perusahaan tersebut hingga viral. Nah, itu aku ambil case dari diri aku sendiri. Sekarang aku masukin ke sini. Weakness juga kita udah tahu, nggak bisa time management gitu misalnya. Sekarang channel. Kita tahu, oke aku kasih notes di sini. Kita tahu banget ya, kalau misalnya di sini, oke. Nah, aku masukin sini.
di dunia ini ya, di dunia internet, itu ada beberapa channel komunikasi. Dan itu biasanya berdasarkan umur. Misalnya Instagram nih. Gen Z lebih suka menggunakan Instagram. Milenial misalnya lebih suka menggunakan Facebook. Terus apalagi nih, Facebook, Twitter. Habis itu profesional itu biasanya dia menggunakan LinkedIn. Nah, di sini channel komunikasi bisa kalian sesuaikan. Ini sorry nih yang warna pink. Aku geser dulu. Oke, thank you. Nah, ini channel. Misalnya, tadi aku ambil case diriku sendiri ya. Aku ambil case diriku sendiri tadi kreatif, komunikasi, marketing, viral. Oke, kreatif, komunikasi, aku. Nah, di sini karena aku adalah Gen Z gitu. Aku adalah Gen Z dan aku pengen kerja di multinational company. Akhirnya channel yang aku pilih di sini adalah LinkedIn. Dan aku sekarang habis dari LinkedIn, aku juga karena aku pengen jadi marketing, aku akhirnya menerapkan di TikTok gitu, yang lagi viral. Atau karena aku pengen jadi marketing juga, aku pengen ketemu audiens yang Gen Z gitu. Aku ke Instagram. Nah, ini juga bisa di sini nih. Terus personal branding-nya kayak gimana sih yang bisa aku achieve di dalam ini? Oke, nah jadi yang aku berikan nih untuk mencapai audiens, ini aku geser dulu nih, ini kita butuh tiga space. Oke, nah gini. Ini harus kita pisahin nih teman-teman. Channelnya di sini. Baru di sini ke prosesnya. Nah, di sini ke prosesnya. Ini prosesnya. Prosesnya kayak gimana sih? Prosesnya adalah personal branding adalah mengetahui diri plus show off gitu ya. Kayak ada sedikit pamer gitu ya, tapi pamernya positif gitu, lebih kayak menunjukkan diri kita itu siapa. Nah, di sini cara aku show off, cara aku perform ke teman-teman menggunakan blazer agar profesional di setiap konten. Terus personal branding untuk show off lagi nih, aku bikin konten marketing biar recruiter yang kejar aku, bukan aku yang apply pekerjaan. Bener loh, aku sampai ditawarin untuk jadi magang gara-gara aku bikin personal branding kayak gini. Dan magangnya juga di bidang marketing. Jadi ini worth to try banget gitu untuk kalian. Iya, kayak gini. Tinggal ditambahin ini nih. Ini rangkumannya. Terus personal branding kamu mau kayak gimana? Channel kamu apa? Gitu. Nah, ini udah satu kesatuan. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Buat tadi yang share Instagramnya, ayo yang udah share Instagramnya, boleh banget untuk taruh di sini. Instagramnya apa dan apa namanya tuh, dan kalian share konten apa. Misalnya aku @arviana maulina, aku share konten
share konten tentang self development gitu ya. Terus misalnya siapa? Aku share konten tentang teman-teman ambis atau aku share konten tentang event-event gitu. Itu langsung taruh di situ aja. Atau mau LinkedIn, mau Instagram, terserah kalian apa. Aku kasih notes di sini. Jadi, yang pertama adalah kalau kalian pengen bikin personal branding, ketahui diri kalian sendiri dulu. Dua adalah konsisten dan bangun sesuai target audiens kalian. Tiga, ukur dengan goals. Oke, kalau di ini misalnya KPI gitu ya, kalau di magang dan lain-lain. Tapi kalau di sini goals-nya simple aja. Misalnya dapat klien baru atau misalnya dapat apa gitu ya. Itu goals-nya kayak gimana. Dan terus kalian juga unik gitu. Karena kalau personal branding ini original, unik, atau kalau misalnya nggak bisa original, ATM alias amati, tiru, modifikasi. Ukur dengan goals. Ini contoh aja dapat klien. Terus, nah networking ya teman-teman ya. Makanya aku tulis di situ teammates kalian itu siapa sih yang kalian pengenin. Networking sebanyak-banyaknya. Dan di networking ini bukan sekedar kayak saling follow, saling gimana, tapi build relation gitu. Bangun sebuah hubungan. Misalnya ada teman kalian yang ulang tahun, ucapin. Mau itu nggak kenal sama sekali, ucapin aja. Ada yang berduka, kalian ucapin aja. Dan itu tetap terus berlanjut gitu. Terus self development, channelnya kayak gimana, dan connect. Oke. Wah, keren nih ya di kolom komentar ya. Ada yang suka share tentang event, pengen bikin bisnis keluarga terkenal ke masyarakat. Nah, ini boleh nih belajar, misalnya belajar marketing atau misalnya belajar apa gitu, mungkin belajar cara bangun franchise, atau cara apa, punya teman yang sefrekuensi, seimbang, aura positif dan suportif. Mau diajak ambis bareng? Mantap. Punya orang tua dan keluarga yang selalu mendukung. Mantap. Dia yang bisa menguntungkan aku dan sebaliknya. Wah, saling menguntungkan gitu ya, simbiosis mutualisme. Punya teman yang sama-sama bisa diajak kerjasama, suka ikut event. Creative planner ini juga ini loh, sangat ini ya, sangat booming. Yuk, mutualan. Oke, nah mungkin sampai sini aku langsung kasih ke moderator aja kali ya, buat saling tanya gitu. Mungkin kalau dia mau nanya, boleh. Oke Kak, thank you buat mungkin ini masuknya tips and trick ya gitu ya. Gimana sih cara menentukan personal branding ya versinya Kak Arfiana gitu. Oke deh, makasih Kak Arfiana buat tips and trick-nya, sangat apa ya? Menurut aku sistematik banget dan juga mudah, gampang banget buat teman-teman terapkan. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget nih langsung ditanyain aja di kolom chat, atau mungkin mau tanya langsung ke Kak Arfiana, boleh banget biar makin jelas kayak gitu ya. Silahkan kalian boleh banget buat raise hand nih, aku amati sekarang juga. Atau kalian mau nanya di kolom chat juga boleh banget, ini aku cari ya nanti yang bertanya. By the way nih, Gimana Kak? ini kenapa yang bagian channel ini sangat sepi ya kawan-kawan? Nah itu Kak, kayaknya
apa namanya, kendala dari teman-teman sendiri mungkin itu di channel kayaknya, Kak. Ada Kayak kebingungan? ada kebingungan nggak teman-teman nih? Kayak gitu. Ya iya Kak, bingung tuh Kak. Bingungnya Apa apa Kak nih? Dewi? Bingungnya apa nih Kak Dewi? Terkait apa? Terkait dengan channel tadi bingungnya apa? Oke, istilahnya gini nih, personal branding itu kamu pengen dibilang sama orang, pengen menunjukkan diri kamu itu kayak gimana sih gitu. Kalau aku kan orangnya kan di bidang karir dan self development ya. Konten-konten aku juga self development gitu. Akhirnya aku kalau bikin konten, aku selalu pakai jas gitu. Nih, TikTok aku. Nih, coba deh lihat. Karena aku pengen sebagai seorang content creator yang self development gitu ya. Aku akhirnya setiap konten aku pakai jas. Aku ke sini juga aku pakai blazer gitu. Aku pakai blazer. Jadi aku pun kalau bikin konten tuh pakai baju kerja gitu. Jadi itulah kenapa personal branding itu harus sekonsisten ini, dan ya udah gitu, tunjukkan apa yang pengen kamu tunjukkan dan apa yang pengen orang lain lihat gitu dari kamu. Dan dalam membangun personal branding itu dengan channel-channel kayak gini, coba lihat ya Instagramku juga sama picture-nya. Ini aku warnanya kayak gini picture-nya. Tapi di Instagramku juga kayak gini. Kontennya juga tentang kerja gitu. Jadi beneran sama gitu ya, kayak gini. Terus kita lihat lagi di channel lainnya, misalnya Twitter dan channel-channel lainnya gitu. Itu juga sama. Jadi namanya personal branding itu harus konsisten. Semua channel sosial media yang kalian punya itu kalian desain dengan bentuk yang sama gitu dan dengan niche yang sama, dengan topik yang sama. Dan di situ beneran kebangun banget sih. Menurut kakak, personal branding seberapa penting dalam hidup kita? Penting banget. Karena personal branding itu kayak apa ya? Kayak menunjukkan sisi terkuat kita, menunjukkan kepribadian, keunikan kita kepada masyarakat umum. Coba bayangin ya, kalau misalnya kalian ketemu nih sama orang gitu, tapi kamu nggak tahu dia siapa. Yang pertama kali dilihat oleh sebagian orang, oleh kebanyakan orang ketika ketemu orang asing gitu ya, stranger. Yang pertama kali dilihat adalah wajah, pakaian, visual gitu kan. Makanya kalian kalau misalnya personal branding itu sesimpel itu, kalau istilahnya kalau kalian ketemu sama orang yang tidak kalian kenal, kalian mau berpakaian seperti apa? Kalian mau pakai blazer, mau formal, mau kaosan aja, mau pakai topi, mau gayanya fashionista fashion week gitu, mau kayak gimana? Dan itu kalian bisa terapin di seluruh channel kalian. Kalian kan mau jadi fashionista, oke terapin di Instagram kalian fashion, Twitter kalian fashion, Pinterest ya biasanya kalian fashion gitu. Dan kayak gitu deh pokoknya. Nah, terus oke, masih ada satu lagi, ingat. Terus satu lagi ya, benefit dari punya personal branding itu tadi yang aku bilang, kita itu nggak ngejar gaji, nggak ngejar uang, tapi uang yang ngejar kita. Kenapa? Karena kalau kita punya personal branding, misalnya aku di bidang marketing, dia kalau mau apa-apa jadi ingat gitu, oh si Arfi bisa marketing, aku ajak ke tim gitu. Terus misalnya apa lagi nih? Pokoknya gitulah ya. Istilahnya personal branding itu sebuah snack dengan flavor yang kuat. Flavornya ini adalah personal branding gitu. Nah, iya apa nih Kak Brian? Oke, analoginya keren banget ya dan cukup menggiurkan ya, snack dengan flavor yang kuat ya, ibarat kata citato gitu ya. Ya, Gitu. gitu. Oke. Aku tadi sempat memotong dikit, mohon maaf Kak, karena ternyata teman-teman tadi udah banyak banget yang mulai bertanya Kak. Ini aku bacain ya Kak ya. Ada dari Aska dari SMA Negeri 22 Bandung. Kak mau nanya, maksud channel tuh apakah organisasi atau komunitas
itu dimasukin ya, walaupun itu tidak terkenal Kak, kayak gitu. Maksudnya channel itu apa Kak? Mungkin gitu. Dari Aska. Oke. Apa nih, channel itu organisasi, apakah organisasi atau komunitas itu dimasukin walaupun tidak terkenal, Kak? Channel itu bukan kayak gini nih, Aska. Channel itu adalah media, platform, buat kamu bisa nunjukin personal branding kamu. Misalnya sebuah snack dengan flavor gurih. Nah, itu kamu mau jual di supermarket, atau mau ke minimarket, atau mau ke market besar, ekspor gitu ya. Kayak gitu nih, Aska. Nah, tapi kalau di sosial media, itu channel itu gini. Channel sosial media ya. Atau mungkin kalau misalnya di sekolah, atau mungkin di tempat kerja, itu juga bisa dibilang channel, tempat, platform untuk menunjukkan diri kita siapa gitu. Nah, ini sosial media kita itu namanya channel gitu. Istilahnya tuh tempat lah ya, tempat untuk membangun personal branding kita gitu nih, Aska. Jadi kalau organisasi atau komunitas itu dimasukinnya mungkin ke CV kamu kali ya, atau ke LinkedIn gitu misalnya. Karena kalau di LinkedIn kita bisa masukin berbagai organisasi gitu. Misalnya kayak gini. Oke, misalnya kayak gini ya, dimasukin organisasinya apa, organisasi, volunteer di mana, itu mungkin dimasukinnya ke sini nih, Aska. Gitu dari aku. Thank you Kak Arviana. Semoga menjawab ya Kak Aska ya. Terus kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan dari Kak Elfrida Ananda Natsifa. Nah, siang Kak, izin bertanya untuk membangun personal branding di Instagram biar bisa akrab nih sama follower gimana ya Kak? Sama caranya biar pede nunjukin apa yang kita bisa tuh gimana ya Kak? Makasih Kak. Oke, thank you. Nah, ini Aska satu lagi. Kalau misalnya kamu pengen jadiin itu wadah untuk personal branding, bisa. Misalnya kamu itu seorang psikolog atau kamu pengen masuk jurusan psikolog. Kamu masuk ke organisasi di bidang mental health gitu. Atau kamu pengen jadi konsultan lingkungan, kamu masuk ke organisasi lingkungan. Itu bisa dijadiin personal branding. Jadi personal branding ini sangat fleksibel, sangat luas gitu, tergantung dari masing-masing individu gitu. Jadi tergantung dari diri kamu sendiri. Jadi kalau dibilang bisa, bisa gitu. Dan ini ya tadi ya. Izin bertanya membangun personal branding biar akrab sama followers. Nah, biar pede nunjukin apa yang kita bisa. Pas di awal-awal, emang banyak banget aku riset yang kayak Instagram itu cuman 3 post, 2 post, 1 post isinya cuman fotonya Tuibon, 2 post isinya cuman foto gitu-gitu aja gitu ya. Tapi cara kita bangun personal branding itu nggak cuman sebatas ketemu sama followers aja gitu. Karena kalau kalian cuman di followers itu berarti kan kayak cuman ya udah gitu-gitu aja. Misalnya gini nih. Oh my God, barusan 11,9K, sekarang udah 12K, wow. Iya, ini namanya nge-growing your Instagram gitu loh. Jadi, kalau misalnya aku cuman nge-post 1 post, 2 post, muka aku doang kayak gini, sampah gitu kan, yang lihat ya udah cuman teman-teman aku aja. Tapi kalau kita pengen bangun personal branding, kita pengen nge-growing your audience gitu, kita harus benar-benar bikin platform. Contohnya kayak gimana? Anggaplah Instagram ini marketplace. Anggaplah Instagram ini si Shopee gitu. Kamu mau jualan apa di situ? Kamu mau ngejual apa dari diri kamu? Misalnya, aku mau jual ilmu nih dengan tagline karya, kuliah, kerja, Gen Z gitu misalnya. Aku tulis di sini. Kontenku juga kayak gini. Aku ngikutin perkembangan Reels kayak gini gitu. Dan gimana kita membangun personal branding di Instagram biar bisa akrab sama followers kita? Ya udah, kalau tadi ya kataku ya, kalau misalnya ada di Instagram story kamu yang apa ya istilahnya, yang ulang tahun, ya udah PDKT aja tuh, happy birthday ya gitu. Terus kalau misalnya pede nunjukin apa yang kita mau. Awalnya aku juga cuman kayak gini nih, cuman 1 post, 2 post, karena aku kayak masih jaim-jaim gitu, masih nggak
pede gitu. Tapi lama-kelamaan karena ternyata audiensku banyak juga ya di sini. Ya udah, akhirnya aku masukin konten-konten kayak gini gitu. Dan itu emang cocok, emang sejalan sama diri aku. Memang sejalan sama kehidupan aku yang memang ikutan sertifikasi, yang freelancer juga gitu. Jadi emang sejalan sama hidup kalian. Dan tadi ya, pede ya untuk bikin konten. Wah, boleh nih ikut nih bikin kayak gini, tapi kadang kurang pede gitu. Ngerasa kayak nanti banyak komentar negatif. Tenang aja, nggak bakalan ada komentar negatif gitu ya. Komentar negatif adalah julid. Jadi komentar negatif ini anggap aja siapa sih gitu, nggak kenal, tapi ya udah kalian fokus aja berkonten karena nanti kalian bisa ketemu sama teman-teman yang menghargai konten kalian gitu. Oke deh, gitu ya. Oke, ini masih ada banyak banget ya Kak ternyata pertanyaannya dari Kak Utari, UPI YPTK. Maaf Kak, izin bertanya gimana caranya biar bisa fokus di satu bidang Kak. Terkadang suka nggak konsisten kan di saat ada yang hal trending tuh makin kan trending beda-beda nih Kak trennya kayak gitu. Nah mungkin kadang fokusnya kepecah kayak gitu. Gimana biar kita bisa konsisten sama satu konten doang? Awalnya ya, pas aku pas aku ini di record ya, oke. Pas aku awal di TikTok, aku tuh emang suka ikutan tren-tren. Misalnya tren hashtag bla bla bla, aku bikin video di situ. Tapi makin ke sini, karena TikTok aku udah grow dengan audiensnya yang kayak gitu, dengan grow yang audiensnya emang terkenal dengan ambisius gitu. Akhirnya aku mengeluarkan konten yang sesuai dengan audiens aku. Awalnya emang ketika kita cari apa sih yang cocok di TikTokku gitu ya. Apa yang cocok di TikTokku? Dan ketika viral, itu aku ketemunya waktu itu viralnya itu tentang karir gitu. Akhirnya aku masukin karir, semua aku masukin. Dan akhirnya grow gitu, grow-nya di karir. Aku masukin lagi ke channel-channel lain, dari TikTok aku masukin ke Instagram, TikTok aku masukin ke Twitter. Akhirnya bener grow gitu di situ, benar-benar kebangun gitu. Dan next adalah gitu. Jadi kalau misalnya kalian harus mengikuti perkembangan zaman, iya mengikuti. Tapi ingat, mengikuti perkembangan zaman ini adalah sebuah variabel istilahnya sekunder gitu. Primernya adalah kalian harus menemukan yang disebut niche. Niche-nya tuh apa? Gitu. Apa sih yang audiens kalian sukain? Konten apa sih yang suka viral? Oh, kontennya kayak gini tentang edukasi ya, kalian tetap edukasi kayak gitu. Misalnya edukasi zaman sekarang kan PPKM gitu ya, tapi nanti mungkin WFO, offline. Ya udah kalian bikin edukasi tentang offline gitu. Jadi itu adalah sebuah sekunder. Dan ini ya, gimana cara bisa fokus suatu bidang. Untuk fokus suatu bidang, ya kalian benar-benar menjalani bidang tersebut, suka sama bidang tersebut, cari-cari info di bidang tersebut. Jadi nggak, misalnya tuh fokus ke depan gitu ya, nggak lihat ke kiri kanan, fokus ke konten itu aja. Dan semenjak aku viral di TikTok gitu, aku udah nggak lihat lagi trending video di TikTok. Karena kalau aku ikut trending video di TikTok, justru malah turun gitu. Itu aneh banget. Tapi giliran aku mempertahankan konsistensi dengan konten yang edukasi, itu justru malah naik. Itu sih. Yap. Oke, thank you Kak, thank you lagi loh jawabannya. Dan ini ada lagi dari Ernalinda Unkriswina, dari Unkriswina. Oke, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menangani weakness yang kita miliki? Kadang suka bingung sama diri sendiri, bahkan untuk menangani kekurangan sendiri. Itu nggak bisa kadang kayak gitu. Gimana sih cara menanggulangi hal tersebut? Kayak gitu. Oke, weakness-nya ini apa dulu nih? Nah, weakness-nya ini apakah beneran bisa kamu
kelola atau memang kamu sangat-sangat susah mengelola itu. Kalau emang masih bisa kamu kelola, itu kamu emang harus konsisten gitu. Misalnya untuk nge-scheduling aja, untuk kayak ngebangun si time management gini ya, itu harus konsisten gitu kan, mana di weakness. Nah, ini kan harus konsisten. Nggak mungkin kita sehari langsung berubah sangat tertib gitu loh. Paling coba misalnya, seminggu challenge sekonsisten ini gitu, atau misalnya 3 hari gitu, kan rewardin diri kalian sendiri. Misalnya 3 hari sukses ini aku beli es krim gitu, atau misalnya kayak gimana. Jadi benar-benar harus ada self aware juga gitu ya biar kalian semangat. Dan ini apa ya? Tadi aku lihat ada satu pertanyaan gitu deh, tapi kayaknya udah kejawab semua ya. Kalau ada yang belum kejawab, tanyain lagi aja ya. Itu Kak, udah. Oke, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa cepat-cepat buat dirubah kayak gitu ya. Kalau misalnya kekurangan tersebut harus ada prosesnya teman-teman. Jadi harus bersabar teman-teman, begitu ya Kak Raffi ya. Oke, thank you. Ini udah dijawab belum Kak dari Lailani SMKN 28. Kak, untuk jadi personal branding itu harus tahu kita itu sukanya apa, maunya apa, tapi cara kita tahu diri kita sendiri gimana ya, kayak gitu. Pertanyaannya fundamental sekali ini. Oke, nah ini Kak gimana apa tadi ya? Oke, ini biar konsisten tadi mungkin bisa di schedule dan targetin dan cuek gitu. Apapun itu, mau viewers aku rendah, mau viewers aku viral, itu cuek aja gitu. Ya udah bikin aja konten. Terus Kak, untuk jadi personal branding itu kita tahu sukanya apa, maunya apa. Kita harus tahu kita itu sukanya apa, maunya apa. Tapi kita tahu diri sendiri, kita sendiri gimana ya? Maksudnya gimana? Harus tahu tapi cara kita tahu diri kita sendiri gimana ya, kayak gitu. Maksudnya cara Kak Arfi cara Kak Arfi menemukan apa yang Kak Arfi cara tahu diri kita sendiri. Oke. Nah, ini kilas balik. Jadi aku bikin buku kemarin, namanya bukunya tuh Aku Siapa. Wait ya, aku mau buka filenya. Mana? mohon maaf, Kak Arfiana masih di mute, Kak. Oke. Iya, jadi dulu aku itu pas SD, aku otak-atik Google Ads, FB Ads, dan aku di SMP, aku pun di bidang fotografi. Jadi aku benar-benar pas lagi OSIS pun aku nggak di bidang events atau acara gitu loh. Aku di bidang fotografi. Jadi benar-benar di bidang seni banget gitu ya orangnya. Terus di next adalah, jadi ini tuh beneran journey banget sih, journey sama diri sendiri. Dan masa SMA aku juga lebih interest ke marketing dan dunia seni dan dunia itulah ya, marketing lainnya. Terus aku tulis di sini, misalnya ya, aku menggambar sejak SD, aku menggambar di SMP, aku di SMA tetap menggambar, aku bahkan masuk misalnya nih di DKV gitu di suatu universitas. Jadi tuh benar-benar sekonsisten itu. Kita harus benar-benar ingat deh pas kita masih kecil tuh kita ngapain ya. Bahkan kayak nulis, bahkan kayak mungkin pelajaran yang kita sukain
Itu apa? Misalnya aku tuh suka banget sama biologi dulu. Tapi ingat, karena kita tuh nggak selalu konsisten ya setiap saat. Karena dulu aku pun pas masih SMP, aku suka IPA. SD aku suka IPA. SMA kuliah aku justru malah ambilnya jurusan IPS gitu loh. Jadi benar-benar bisa seberubah itu. Tapi aku masih suka IPA sih sampai sekarang, tapi di biologi gitu. Karena aku nggak suka MTK. Dan ini, nah ini hal tersebut tidak harus luar biasa. Makanya aku bilang tuh nggak harus luar biasa. Kayak sesimpel aja, misalnya gambar kah. Ya ini tuh yang biasa yang kita lakukan gitu ya. Yang terus kita lakukan itu adalah hal yang memang durasinya itu menggambar sejak SD, SMP, SMA. Dan itu tuh kurun waktunya agak lama gitu. Tapi kalau biasa dilakukan itu adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Misalnya aku tuh kalau lagi bosan aku gambar. Aku kalau lagi makan aku tuh nggak bisa jauh dari buku gambar gitu misalnya. Pokoknya hal-hal yang memang kamu lakukan setiap hari. Dan dari hal-hal yang kayak gitu, itu kamu tulis di sini. Nah, terus itu terjadilah bakat. Kenapa aku bilang bakat? Karena bakat itu adalah sesuatu yang emang udah ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita, yang memang sudah pernah kita salurkan, tapi tinggal kita asah aja. Kalau kita asah, kita bisa bakalan jadi powerful gitu. Nah, kalau in my case gitu ya, walaupun aku pas SD SMP aku IPA, SMA aku IPS sampai kuliah, tapi aku dari SD aku tuh suka di bidang iklan, aku SMP di bidang fotografi, SMA di digital marketing. Jadi aku tuh merasa kalau aku tuh punya bakat gitu di sini. Sampai akhirnya aku tunjukin kalau aku bisa bikin konten viral gitu. Jadi itu benar-benar kayak bakat yang aku belum belajar tentang itu, tapi aku tiba-tiba bisa gitu ngelakuin hal itu. Dan ini aku kasih tanda O, yaitu opportunity, nanti bisa diisi sendiri. Misalnya mau pendidikannya apa, misalnya DKV tadi ya kalau menggambar, terus lomba misalnya lomba seni budaya, organisasi misalnya organisasi Hima DKV atau segala macam gitu ya. Dan ini lingkari minat. Dan ini juga cek jurusan kuliah buat yang masih SMA. Karena aku tuh pas dulu sebelum aku memutuskan untuk masuk di situ, aku cek jurusan kuliah tuh ada apa aja sih. Dan ternyata jurusan kuliah tuh beneran kayak lebih spesifikasi loh di dalam industri. Jadi aku tuh kayak suka banget liatin jurusan kuliah. Oh kayak gini, oh pembahasannya kayak gimana sih, SKS-nya ada apa aja sih gitu. Aku tuh suka banget untuk bedah kayak gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya ada hal yang aku minatin gitu, misalnya aku di jurusan marketing communication sekarang, tapi aku minat nih sama jurusan lain, aku minat sama jurusan hukum gitu misalnya, SKS-nya ada apa aja sih, oh kayaknya ini seru nih, salah satu SKS-nya mungkin bisa lah ya aku pelajarin gitu. Itu lumayan sih untuk nambah ilmu. Dan ini juga misalnya sangat diminati apa, ingin terjun ke dunia tersebut, ya atau enggak. Kalau ya sesuai bakat enggak, kalau iya ya udah terjun, tapi kalau enggak bisa belajar gitu. Karena bakat diciptakan untuk bisa diasah. Dan misalnya enggak nih, enggak ya udah nikmatin, atau misalnya bisa belajar lagi. Makanya itu bisa satu. Terus ini juga kelebihan, misalnya udah belajar apa aja, soft skill-nya di mana, terus hal-hal menarik dalam hidup kita maupun itu kecil banget gitu ya, kayak misalnya dapat nilai 90, bisa multitasking, pokoknya hal-hal unik di dalam hidup kamu. Dan ini weakness dan solusinya, terus kelebihan kekurangan, mulai explore ini tuh ikut kegiatan yang tertarik, lomba, koneksi ke teman-teman, cari inspirasi, terus tanya sama diri sendiri, nyaman nggak sih di bidang ini? Kalau nggak nyaman, mungkin bisa explore ke bidang lain. Tapi kalau misalnya udah nyaman juga nggak apa-apa gitu loh. Karena keluar dari zona nyaman itu nggak diharuskan. Bisa jadi di zona nyaman ini memang expertise buat kita, tapi kalau emang mau coba, ya why not? Dan ini goals, terus ini bukunya juga aku kasih ke kalian di kolom.
Nah, kayak gitu ya Kak Lailani, nanti bisa diisi sendiri gitu, biar tahu SBOT kita apa, sukanya apa. Nanti aku kasih linknya ke kolom komentar. Oh ya kan juga bisa langsung ambil di sini sebenarnya. Bisa masuk grup Telegram juga. Dan oke, kalian bisa ambil di sini. Mungkin bisa dilanjutin Kak, Brian pertanyaannya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Verina dari UGM mau tanya, dalam CV urutan yang paling benar recommended apakah volunteer, webinar, campaign, atau organisasi Kak? Kayak gitu. Oke, mungkin Kak Brian bisa dulu kali ya, soalnya aku kayak dengar suara mesin-mesin gitu. Tuh, oke deh, siap. Oke, ya. Oke, nah ini mau tanya CV ya. Yang paling recommended itu volunteer, webinar, campaign, atau organisasi, Kak. Nah, yang paling recommended itu kayak gini, teman-teman. Aku stop share dulu. Aku buka CV-ku. Nah, ini. Yang paling recommended itu kayak gimana? Yang pasti adalah about us dulu. Education, edukasinya di mana? Work experience-nya sambil dimasukin juga kayak performance kalian, achievement kalian gitu. Dan organisasi dan volunteer ya, atau campaign, kampanye gitu dan lain-lain. Dan relevant skill. Dan yang perlu diingat adalah untuk masukin ke CV itu pengalaman yang sesuai gitu. Misalnya misalnya pengalamannya ini nih, senior membership, marketing lagi gitu kan. Dan ini juga marketing, komunikasi, marketing gitu. Jadi itu benar-benar semuanya harus relevan gitu ya kalau menyusun CV. Jadi yang pertama tentang kamu, edukasi, work experience, organisasi, volunteer, dan skill yang dibutuhin, yang sesuai dengan job yang di-apply. Gitu, kalau dari aku. Terus, kalau boleh tahu, aku belum kuliah, aku baru masuk kuliah September ini, marketing communication. Banyak banget nih ya pertanyaannya Kak. Mungkin kita pilih satu lagi kali ya Kak ya, karena melihat waktu udah mulai nggak cukup nih. Oke. Karena mau memilih sendiri pertanyaan yang sekiranya mau dijawab yang mana, boleh banget. Oke, boleh. Aku langsung pilih aja ya. Dengan semua sosmed yang udah bertumbuh pesat, apa sih tantangannya dan apakah ada kesulitan dengan semua followers yang sudah terbangun? Kesulitannya adalah ini ya, kesulitannya adalah ketika kita itu lagi stuck atau ketika kita tuh lagi ada kerjaan gitu ya. Karena kan bukan full time content creator. Aku juga magang, aku juga organisasi gitu loh. Jadi emang ada time yang sangat-sangat padat gitu loh di kehidupan kita. Dan itu sangat-sangat menghambat banget sih. Dan satu lagi ya, dan kita tuh benar-benar kalau udah punya followers segitu harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, itu followersnya tuh udah kayak jatuh gitu loh. Mungkin ada yang bisa nge-unfollow kita, mungkin engagement-nya bisa menurun gitu. Jadi kalau emang kita udah di puncak, kalau jatuh tuh emang susahnya tuh susah banget gitu. Susah bangetnya itu ya beneran harus konsisten. Jadi itu beneran susah banget. Jadi beneran harus konsisten, itu aja. Terus ini, mau nanya lagi Kak, buat personal branding itu cukup satu bidang atau boleh lebih dari satu? Baiknya gimana sih? Dulu, aku pas sebelum aku viral, itu aku disesuaiin ya. IG itu tentang karir, Twitter tentang lingkungan, YouTube tentang karir juga gitu. Tapi in the end hanya satu yang bisa kita pertahanin, yaitu karir gitu. Walaupun aku tetap kayak mengiris gitu. Kadang-kadang aku masukin konten lingkungan dan oke. Dan ini apakah karir kita akan selalu sejalan dengan hobi? Enggak, menurut aku karir itu emang enggak selalu sejalan dengan hobi. Tapi kalau misalnya sejalan dengan hobi itu justru kayak
the next level of happiness gitu loh. Jadi kita nggak terlalu stres untuk menghadapinya. Tapi kalau emang nggak sejalan dengan hobi, ya why not? Keren dong bisa multi talent gitu. Hai Kak, sampel CV-nya boleh di-share? Boleh sih, tapi itu ada di Telegram gitu. Nanti kamu scroll aja, masuk aja ke Telegramnya aku gitu. Nanti di sini. Itu semua udah aku jawab pertanyaannya. Oke, ternyata udah dijawab semua. Makasih ya Kak Arviana buat jawabannya gitu ya. Oke deh teman-teman juga makasih banyak banget buat semua pertanyaannya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu kita. Mohon maaf banget sekali lagi dan makasih banyak banget buat pengertiannya. Makasih waktu dari teman-teman juga. Makasih waktu dari Kak Arviana juga. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan dari kita, panitia Teens Idak ya. Mohon maaf banget Kak. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri nih, kita mungkin foto-foto dulu kali ya teman-teman ya. Kayak gitu ya, biar nanti bisa nih dijadiin apa namanya bibit awal gitu personal branding kalian kayak gitu ya. Di sosial media lumayan kan. Boleh dong kakak-kakak panitia udah siap belum ya? Bentar nih, aku cek dulu kakak-kakak panitianya, aku nggak melihat. Kakak panitia udah siap ya? Oke, ada 3.465 slide ya teman-teman, siap-siap ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, siap. Siap kakak panitia? Siap, oke. 1, 2, 3. Oke, sip, sip. Masih ada lagi nggak, Kak? Masih ada 7 slide. Ada 7 slide. Oke, siap. Berarti masih ada 5 slide lagi ya. Oke, Iya, slide. tapi kebanyakan pada off cam. Udah off cam dong teman-teman. Nanti biar kalian ikut capture ya wajah cantik dan tampannya. Slide ketiga kalau gitu. Siap ya, Kak ya? 1, 2, 3. Cekrek. Oke, slide 4. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Slide 5. Banyak ya teman-teman ya, sabar ya. Senyum aja semuanya, kita nggak tahu kita tampil di slide berapa. Oke, slide 5 ya. 1, 2, 3. Slide 6. Oke. 1, 2, 3. Slide terakhir kalau begitu. Wah, oke slide terakhir. 1, 2, 3. Sip, mantap. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya agak berisik ya, karena di tempat aku ternyata hujan. Oke deh, kalau begitu sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah bergabung siang hari ini menimba ilmu bersama. Makasih banyak buat waktunya. Makasih banyak juga waktunya buat Kak Arviana. Semoga sukses selalu ke depannya dengan konten-kontennya, dengan semua usaha dan kerja kerasnya, begitu pula dengan teman-teman sekalian ya, kayak gitu. Mungkin dari aku, mohon maaf banget atas banyaknya kekurangan atau mungkin salah-salah kata yang menyinggung hati teman-teman. Dan juga aku mewakili segenap panitia, mohon maaf atas semua kekurangan dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan, ilmu yang Kak Arviana berikan bisa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kita awali dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan.
Tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Teens Growth webinar berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih. Bye. Thank you. Kesehatan. Thank you Kak Arviana. Dadah teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya, yang belum live mungkin bisa ngisi feedback dulu, yang barusan di-share sama panitia di kolom chat, teman-teman itu sekalian nanti absen juga di sana, buat konfirmasi teman-teman mengikuti event ini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, karena kita baru bilang, aku tadi juga lupa, mohon maaf banget teman-teman ya. Silakan bisa diisi teman-teman sebelum meninggalkan room meeting kita ya. Kalau kurang bilang aja nanti ya bawahnya. Enggak, cukup ya, cukup. Udah cukup. Itu doang. Cukup. Ini